Halo sahabat pokok, teman-teman bonsai Indonesia, jumpa lagi dengan saya Rudi Julianto dalam channel YouTube Pokop Art. Teman-teman, barusan tadi kita lihat bersama, saya dapat kiriman pohon ini. Ya, ini hibah dari seorang teman di Jawa Tengah. Saya akan meletakkan pohon ini di sebelah King. Ya, ini adalah King, maskot Pokop Art. Ini nanti akan menjadi pendamping King. Ya, kita belum kasih julukan terhadap pohon ini. Saya kepingin restorasi langsung hari ini untuk kita bisa mengetahui bagaimana nanti perubahan-perubahan yang akan saya lakukan. Kemudian mudah-mudahan bisa dapat ide untuk memberi julukan kepada pohon ini. Pohon ini berawal dari pemilihan muka di sebelah sini, teman-teman. Jadi inilah tampak depannya dari pohon ini. Kemudian saya ingin merubah muka dari pohon ini hanya dengan menggeser sudut pandang. Jadi kalau sekarang dia di depan sini, kemudian mukanya akan saya rubah di sebelah sini. Nah, ini akan menjadi bagian muka dari pohon ini. Ya, dengan posisi yang begini, saya mempunyai alasan-alasan. Saya mempunyai banyak sekali alasan-alasan, bukan hanya sebagai penampilan saja supaya sama dengan sebelahnya, tetapi ada alasan tertentu saya merubah posisi pohon ini menjadi begini. Nah, alasan-alasan itu apa? Nanti akan saya jelaskan semua pada saat sekaligus kita merestorasi pohon ini. Ya, restorasi akan memakan waktu mungkin 1 hari 2 hari ya, karena akan saya tangani semua, mulai dari pergantian media, kemudian membersihkan pohon ini, lalu nanti ada sedikit penambahan pembersihan kayu kering dan lain-lain, sampai pemberian lem sulfur kita akan lakukan semua, terutama pada model ataupun penataan dari pohon ini. Ya, pohon ini mungkin usianya udah puluhan tahun di pot. Saya perkirakan bisa sampai 20 tahun ini di pot ya. Jadi pohon ini sudah diproses lebih dari 20 tahun. Kemudian penataannya seperti kita lihat bersama, masih menganut penataan konsep pohon yang boleh saya katakan Japanese style ya. Ya, untuk lebih jelasnya kita perhatikan ranting-rantingnya. Ya, ranting cabangnya dia tata sangat teratur sekali, kiri kanan dengan besaran yang monoton hampir sama dan lain-lain. Nah, ini nanti akan kita rubah tentunya menjadi konsep bonsai tropis. Banyak sekali tentunya nanti pengurangan-pengurangan yang akan saya lakukan. Dan nanti kita akan lakukan, kemudian di akhir cerita saya akan menjelaskan bagaimana kenapa saya merubah atau memotong ataupun nanti ada menambahkan dan lain-lain. Kita akan ulas pada akhir restorasi kali ini. Kita ikuti prosesnya. Kita akan bersihkan dulu pohon ini ya. Kita akan bersihkan sehingga nanti teman-teman akan melihat warna asli dari kulit Cambium santigi ini gimana, kemudian perbedaannya dengan warna keringan yang ada. Ini dibersihkan dengan high pressure, tekanan tinggi dari pompa. Saya akan mengirit waktu daripada kita disikat. Kita ikuti prosesnya, teman-teman. Nah, yang tadinya warna abu-abu sekarang udah terlihat kecoklat-coklatan, agak kuning, jadi kayak krem gitu warnanya. Warna kambiumnya berubah. Karena ini udah lama sekali mungkin pohon tidak dibersihkan, teman-teman. Jadi banyak debu ataupun kotoran-kotoran yang menempel pada cabang ranting. Baik.
Nah, itu tadi teman-teman proses pembersihan dari pohon ini. Sekarang pohon bisa dilihat kondisinya sangat bersih. Jadi inilah warna asli kulit dari pohon ini. Ya, kalau kena air agak ke krim gitu warnanya ya, coklat-coklat muda gitu. Kemudian keringan kalau kena air juga berwarna hitam. Nanti akan kita oles dengan lem sulfur sehingga warnanya akan putih seperti ini. Jadi tujuannya lem sulfur adalah untuk pengawetan kayu. Ya, ini adalah kayu santiki yang telah dioles lem sulfur. Oke, proses selanjutnya saya dibantu Mas Nurlian dari Juwana melakukan pergantian media. Jadi untuk kali ini kita tidak melakukan pergantian media total, kita hanya melakukan pergantian media sebagian saja, yaitu dikorek keliling dari pot. Ya, kita ambil kurang lebih 30% dari media. Kemudian akan kita masukkan pupuk berupa dekastar dan kita timbun dengan media baru. Sambil Mas Nurlian kerja pergantian media, saya akan melakukan pemilihan. Ya, akan saya ulas sebentar bagaimana konsep saya memilih ataupun merencanakan pohon ini. Ya, seperti tadi di awal sudah saya utarakan bahwa pohon ini masih menggunakan penataan cabang ranting yang diisi penuh ya, semua diisi seolah-olah ruang geraknya ataupun ruang pertumbuhan pohonnya sangat terbatas oleh karena tajuk-tajuk yang penuh ya. Saya ingin membuka ruang-ruang itu dengan cara mengurangi beberapa cabang dan ranting ya, untuk dilanjutkan pertumbuhannya menjadi pertumbuhan pola tumbuh bonsai tropis. Dengan cara bagaimana? Tetap dengan cara mengikuti kekuatan tumbuhnya. Jadi masing-masing kekuatan tumbuh nanti akan saya usahakan untuk dimunculkan mahkota-mahkota. Tetap sama ya. Jadi di sini bisa dilihat sebagai contoh ya, ada kekuatan tumbuh di situ. Nah, ini kekuatan tumbuhnya, kemudian ini akan muncul mahkota ya. Nanti cabang yang di bawahnya atau di belakangnya atau di sampingnya ini akan menjadi pengikut dari pertumbuhan ini. Jadi ini adalah satu kelompok ya yang akan saya pisah dengan kelompok yang di bawahnya. Nah, seperti ini banyak sekali cabang-cabang yang terlalu penuh sehingga nanti akan kita kurangi ini sehingga ada space ya. Space difungsikan untuk menambah dimensi, kemudian bisa melihat ke dalam. Ya, tidak penuh seperti ini. Jadi nanti ada ruang kosong, ada ruang isi, ada keluar, ada masuk dan lain-lain ya. Nanti penataannya akan sesuai dengan karakter santiki ini, kemudian memperhatikan adanya sinar matahari. Oke, saya langsung aja kita ikuti prosesnya bersama teman-teman. Nah, ini nanti akan kita kupas teman-teman kulitnya sehingga menjadi tampilan kayu kering. Nanti mungkin tidak seramai ini. Nanti kita akan kurangi lagi. Nah, di sini kita kurangi supaya ada ruang untuk melihat ke dalam. Ini saya sisahkan supaya nanti bisa dibuat kayu kering kecil. Nah, itu tadi hasil dari pemotongan yang saya lakukan sementara ini. Jadi mungkin nanti masih ada lagi, mungkin
lebih banyak lagi atau gimana, saya masih belum tahu. Saya akan kondisikan setelah saya melakukan penataan dulu terhadap apa yang sudah saya kurangin ini. Teman-teman mungkin bisa dilihat di sini ya, kita sedang mengusahakan ataupun mengganti media. Pohon santiki tidak serta-merta kita angkat kemudian kita ganti medianya, sangat riskan. Ini kita upayakan untuk mengambil sebagian atau keliling dari pot ya. Ini kita ambil medianya sampai ketemu lubang pot, kita buang lumpur-lumpurnya ini ya. Ini lumpur-lumpurnya kita buang sehingga nanti bersih ya. Karena sudah lama sekali pohonnya, maka saya nggak tahu tadinya ditanam menggunakan apa. Artinya ini ada pasir malang, kemungkinan ada humus atau ada kotoran kambing, saya juga tidak tahu. Lebih baik kita cuci bersih ya. Kita cuci bersih, tetapi tidak semua dicuci, bahaya. Sebagian dulu, yang terutama samping-sampingnya dulu keliling kita bersihkan, lumpur-lumpurnya kita keluarin lewat lubang pot ini. Ya, nanti akan kita ganti dengan pasir, kemudian media kita sterilkan dengan menggunakan furadan. Ya, setelah tadi ranting ini terpilih atau cabang ini terpilih atau anak ranting ini terpilih, saya melakukan detail pada pohon ini. Ini adalah proses pengulangan, teman-teman. Jadi pohon ini telah diproses dengan carut marut. Ini bisa dilihat ya. Jadi perpecahannya tidak terstruktur antara perpecahan dari cabang mecah ini cabang, ranting, anak ranting. Pohonnya udah tua sekali, teman-teman. Jadi udah anak ranting aja seukuran begini. Ini anak ranting. Ya, ini sudah cucu ranting dan ini udah cicit ranting. Nah, dengan demikian pohon tidak akan tumbuh dengan baik. Artinya di sini akan carut marut. Ya, kalau ini kita potong-potong terus, pohon tidak akan rapat yang seperti apa ya? Seperti merata pertumbuhannya, padat. Tetapi akan ada yang muda di bawah, ada yang tua di atas dan lain-lain. Lihat ini pertumbuhannya sama sekali tidak terkontrol ya. Ya, ada pertumbuhan baru di sini. Nah, ini yang akan kita urus, kita struktur dengan benar. Ya, seperti di sini sudah saya lakukan contohnya. Nah, ini adalah hasil perpecahan dari cabang ranting. Ini aja udah ranting, ini 2 ranting. Ya, anak ranting, ini udah cucu ranting, teman-teman. Ya, jadi ini terstruktur benar-benar dari perpecahan ranting ke anak ranting, anak ranting ke cucu ranting. Anak ranting ya ini ya, anak ranting cucu ranting kan, anak ranting cucu ranting cucu ranting. Ya, ini anak ranting mecah lagi cucu ranting. Ya, ini terstruktur. Nanti kita kawat, kita bentuk sekelompok-kelompok tajuk. Ini lebih gampang. Artinya proses pengulangan bukan berarti kita potong, kita press sampai pendek, tidak berarti begitu. Tetap harus distruktur dulu seperti ini. Agar apa? Agar nantinya pertumbuhannya bagus dan awet, tidak gampang mati ranting dan lain-lain ya. Nah, inilah prosesnya. Saya banyak sekali sharingkan pada pohon ini. Ada yang pergantian media, itu Mas Nur sedang melakukan pergantian media. Diberikan furadan, diberikan dekastar, diganti dengan pasir baru. Lubang potnya dibenerkan, artinya tidak tersumbat. Bahaya sekali apabila lubang pot tersumbat. Oke, saya teruskan dulu prosesnya, teman-teman, dengan pemilihan ini. Saya kasih sebuah contoh pemilihan. Saya kasih contoh yang sebelah sini ya, teman-teman ya. Ini atasnya sudah. Ya, ini adalah ranting. Kemudian ini anak ranting. Ini tadi ada anak ranting, saya sengaja matikan. Ini ada anak ranting pecah. Ini anak rantingnya. Kemudian sekarang saya akan memilih cucu rantingnya ya, yang carut marut ini. Ini kita buang dulu. Pertumbuhan yang di belakang kita buang dulu sehingga jelas ini. Kemudian dari pertumbuhan ini kita sederhanakan mana yang dipakai, mana yang dibuang. Ya, terutama dipilih cucu ranting yang sehat ini. Ya.
Nah ini jadi di sini hanya saya pilih 2. Ya, nggak masalah. Mau 1, mau 2, mau 3, mau 4. Yang paling penting pertumbuhannya sehat. Nah, ini saya pilih 2. Kemudian yang ini pertumbuhan menyilang, pertumbuhan yang di belakang dibuang dulu. Yang di ketiak-ketiak daun, ketiak-ketiak ranting dibuang dulu. Ya, kemudian kita pilih dari ini mana yang lebih sehat, kita pilih. Nah, ini yang terpilih. Bisa dilihat ya. Nah, ini yang terpilih. Oke. Satu lagi yang ini. Ya, jadi apa yang terjadi pada pohon ini sebenarnya terkumpul. Setelah anak ranting dia langsung terkumpul, tergerombol. Tidak terstruktur. Dari sini terstruktur baik, kemudian setelah di ujungnya hanya dipotong-potong saja. Jadi pertumbuhannya ada yang anak ranting, cicit ranting, cucu ranting jadi satu di sini. Nah itu yang saya maksud tidak terstruktur. Ya, jelas ya, jelas. Oke teman-teman, saya lanjut dulu dengan proses pemilihan ini. Nanti saya akan kembali lagi apabila ada yang perlu saya sharingkan. Ya ini sudah selesai teman-teman, kurang lebih 90% kita sudah melakukan pengawatan. Perlu diketahui ini membutuhkan waktu 3 hari kerja saya. Dengan dibantu Mas Nurlian dari Juwana melakukan pengawatan detail seperti ini. Nah sekarang saatnya saya melakukan pengarahan. Pengarahan yang memang dari awal sudah saya rencanakan bahwa terbentuknya kelompok-kelompok tajuk ini
adalah hasil pemilihan cabang ranting yang kemarin saya lakukan. Jadi banyak sekali yang saya kurangi untuk membuka ruang, untuk memberikan kesempatan masing-masing tajuknya nanti mendapat sinar matahari yang cukup. Kemudian untuk memisah-misah kekuatan tumbuh dan memunculkan kelompok tumbuh pada masing-masing kekuatan tumbuhnya. Nah, sekarang pohon bisa dilihat udah sedikit terbuka jauh dibandingkan kemarin pada waktu kita pertama kali mendapatkan pohon ini. Kita ikuti proses selanjutnya, yaitu saya melakukan pengarahan. Ya, ini sudah selesai teman-teman. Kita melakukan restorasi pohon ini memakan waktu 3 hari. Mulai dari kita membersihkan pohonnya, kemudian mengganti media dan melakukan pemilihan untuk dirubah sedikit menjadi bonsai tropis. Saya tetap memanfaatkan kekuatan tumbuhnya. Masing-masing kita munculkan kelompok-kelompok tumbuh ya yang mempunyai pemimpin-pemimpin. Di sini ciri khas ataupun pola tumbuh pohon tua yang hidup di alam tropis kita tampilkan dalam pohon ini. Meskipun banyak sekali kita harus mengurangi beberapa cabang dan ranting, tidak masalah. Yang paling penting sekarang pohon udah terlihat lebih terbuka ya. Jadi dalam mendesain pohon yang seperti ini, ada suatu gerakan yang harus kita ikuti teman-teman. Jadi misalkan ini ada gerakan cascade yang turun ya. Kalau sebelumnya dikurung oleh tajuk yang bulat dan penuh sehingga gerakan ini tidak begitu terlihat. Yang sekarang terlihat gerakannya lebih jelas. Ya, jadi dari ini turun, kemudian penataan kita mengikuti gerakan tersebut. Nah, misalkan yang ini yang cascade udah kelihatan jelas ya, pohon bisa terlihat memang arahnya turun. Kemudian ada cabang yang sedikit kita perlihatkan ini di bawah ya. Kita berikan gap di depan sini. Ya, jadi di sini ada gerakan pertumbuhan kemari. Kemudian di sini ada pertumbuhan sedikit ke sana. Tetapi dengan membedakan ini kita memberikan ruang untuk melihat gerakan batang yang cabang atau batang yang di dalam sana. Demikian juga masalah pemilihan muka ya. Ini yang baru saya jelaskan. Yang tadinya seperti ini saya harus mengganti mukanya. Artinya dalam pemilihan muka yang di sebelah sini, satu alasan kuat saya yaitu kekuatan tumbuh yang ke arah mahkota tidak terlihat dari mana sumber tumbuhnya ya. Tiba-tiba dia muncul dari belakang kemudian ke depan menjadi mahkota ya. Kalau dari sini ya, itu aja yang keberatan saya. Kemudian saya merubah
menjadi dari sini. Nah, dengan demikian kita bisa melihat bahwa kumpulan mahkota itu memang muncul dari sebuah kekuatan yang sangat besar, ya, yang memang layak untuk dijadikan mahkota. Di sini kekuatannya. Nah, ini yang harus kita perlihatkan. Inilah memperjelas gerak batang, memperjelas flow, ya, gerak batang selain dipresentasikan atau ditampakkan, kita juga harus penataan tajuknya harus mengikuti gerak batangnya agar pohon terlihat memang seirama tumbuhnya. Ya, saya pikir ini cukup dulu teman-teman, restorasi pendamping maskot Pokop Art Surabaya. Nanti saya akan mengupdate kondisi setelah ini, ya. Jadi apa yang akan saya lakukan 2 bulan ke depan, kita ikuti nanti prosesnya bersama. Saya tidak berpikir setelah direstorasi ini membutuhkan waktu 2-3 tahun untuk jadi lagi, tidak. Ini dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun sudah menjadi tajuk yang lebat lagi pohonnya. Nah, ini yang harus kita simak bersama nanti, bagaimana ke depan pohon ini, ya. Pohonnya sudah sangat tua karena perakaran juga kemarin saya lihat sangat bagus. Jadi memungkinkan untuk pohon ini bisa tumbuh dengan normal ataupun kesehatannya bisa normal, bisa sehat. Oke, terima kasih telah menyimak sekali lagi. Semoga ini bermanfaat. Ikuti terus channel YouTube Pokop Art untuk segala info, teknik, dan sharing saya membuat bonsai. Tetap semangat, mari kita berkarya. Karya bonsai Indonesia, bonsai tropis, konsepnya Pokop. Salam Pokop.